Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Presiden Iran menangis. Wow, gila, gila, gila. Kenapa dia menangis? Apakah dia menangisi kekalahan Iran? Kenapa dia menangis terseduh sedan, menangis kejer gitu? Apakah karena menangisi keruntuhan daripada Iran? Sementara warga Konoha masih belum sadar bahwa Iran itu sudah runtuh, Iran itu sudah hancur, Iran itu sudah berantakan, sudah diratakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa seorang presiden menangis? Kalau dia menang, nggak mungkin menangis ya kan? Sementara warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu menang. Kalau Iran menang, kenapa dia menangis? Apakah karena dia menangisi kekalahan gitu? Apakah karena dia menangisi Ayatollah Ali Khamenei gitu? Ya kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan ya media-media di Konoha itu ya mohon maaf bagi yang nonton videonya, media-media di Konoha itu kadang error gitu ya. Pemberitanya error banget. Seperti yang beberapa minggu yang lalu saya ngambil berita dari Kompas TV. Kompas TV mengatakan bahwa Ahmad Fahidi atau ketua IRGC atau pemimpin tertinggi IRGC meninggoy. Tapi kemarin saya lihat dia hadir di acara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Jadi ada semacam persiapan acara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ahmad Fahidi hadir. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang nonton videonya. Karena saya kemarin ngambil data dari Kompas, ternyata Kompas salah ya ngambil data juga gitu ya. Pemberitanya salah. Ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan banyak warga Konoha masih halu gitu ya. Halu sehalu-halunya. Mereka mengatakan ketika Ayatollah Ali Khamenei sudah dimakamkan, dikuburkan, maka ini akan salah satu titik balik kemenangan Iran. Ya, bagaimana ceritanya Iran menang gitu, sementara Iran sudah porak-poranda, sudah hancur lebur. Bagaimana? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Presiden Iran ya nangis kejar gitu? Apa alasannya? Jadi kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang menangis darah. Akan banyak warga Konoha yang tidak terima dengan berita ini. Karena berita ini tidak menguntungkan bagi mereka. Apa itu faktanya? Kenapa Presiden Iran menangis? Apa alasannya? Ternyata alasannya adalah kenapa warga Konoha itu masih belum percaya bahwa Iran itu kalah gitu ya, kalah terhadap Amerika dan terhadap Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena mabuk agama gitu? Apakah karena terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang irasional gitu? Jadi kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi disclaimer on-nya. Jadi warga Konoha yang mendukung Iran itu biasanya, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Dan mereka terbiasa mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak ilmiah gitu ya, sesuatu hal yang irasional, sesuatu hal yang berbau halu gitu. Ya biasanya mereka belajar tentang teologis ya. Teologis itu bisa dikatakan ilmu yang tidak perlu pembuktian ya. Kalau salah ya. Jadi itulah alasannya kenapa pemuka agama kalau berantem dengan pemuka agama lainnya, dan ini juga sudah saya bahas di postingan saya, yang lagi rame tuh ya. Jadi ternyata kalau ada pemuka agama berantem dengan pemuka agama lainnya, biasanya mereka akan menghasilkan permusuhan baru. Sementara kalau saintifis, ya kalau seorang ilmuwan berantem dengan ilmuwan lainnya, biasanya mereka akan menciptakan teori baru atau penemuan baru. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti Albert Einstein misalnya berantem dengan ilmuwan lainnya, mereka menciptakan ilmu baru yaitu mekanika kuantum gitu. Jadi ini sangat bagus sekali ya kalau kita berdebat dengan orang yang berpikir rasional atau berpikir ilmiah. Ya, orang yang berpikir ilmiah itu biasanya para ilmuwan, saintifis dan sebagainya. Sementara di Konoha itu yang sering berdebat itu kalau saya perhatikan pemuka agama. Ya, seperti misalnya Habib Rizik versus PWI misalnya. FPI
versus PWI misalnya. Mereka berantem ya dari dulu berantem, gotok-gotokan, ribut gitu ya, memperebutkan tafsir siapa yang paling benar ya, kemudian pemahaman siapa yang paling benar, keyakinan siapa yang paling benar, tanpa mereka sadari bahwa keyakinan itu tetaplah keyakinan. Jadi sebelum kita berdebat gitu ya antara umat beragama atau pemuka agama dengan pemuka agama, kalau mereka berdebat itu biasanya yang mereka perdebatkan itu suatu hal yang subjektif atau suatu hal yang berbau keyakinan. Apa itu definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu ya kita mempercayai suatu hal itu benar, kita merasa bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Jadi keyakinan itu tentang perasaan. Sama seperti kita merasa bahwa musik rock itu lebih bagus daripada musik dangdut misalnya. Itu perasaan kita aja kan. Orang yang suka musik dangdut juga seperti itu, merasa bahwa musik dangdut itu lebih masuk akal, lebih bagus daripada musik rock. Jadi keyakinan juga seperti itu, agama juga seperti itu. Nah, karena masyarakat kita terbiasa ya mengkonsumsi sesuatu hal yang irasional, sesuatu hal yang tidak masuk akal, sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak butuh pembuktian, sesuatu hal yang berbau keimanan, maka kita terbiasa tidak berpikir rasional dan tidak berpikir logis. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Iran itu kalah, karena kita terbiasa berpikirnya itu halu gitu ya. Ya kita berpikirnya itu bukan berdasarkan data, fakta di lapangan. Ya bahkan kita tuh sangat malas sekali membaca data ilmiah. Sehingga kalau kita mendengarkan berita Iran itu kalah, ya kita nggak terima. Ya, karena kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu hal yang halu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita berpikir nggak mungkin Iran kalah, nggak mungkin. Ya Tuhan pasti berpihak pada Iran. Ya, Tuhan kita nggak mungkin meninggalkan Iran. Nah, jadi orang-orang seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi orang seperti ini banyak banget di Konoha sehingga kita susah jadi negara maju. Dan di kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya. Kita ambil contoh misalnya dalam hal kepemimpinan misalnya. Jadi kita tuh terbiasa guys ya, menuhankan politisi gitu ya. Karena kita terbiasa mengkonsumsi suatu hal yang berbau teologis gitu ya, suatu hal yang halu, yang tidak butuh pembuktian. Lalu dalam politik juga seperti itu. Ya kita menuhankan presiden Gemoy misalnya, presiden Sikurus misalnya. Biasanya kita tuh menuhankan mereka gitu ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa keputusan si Gemoy ini salah, oh kita akan marah-marah gitu ya. Nggak mungkin salah. Ya. Jadi kita itu sebenarnya ya cara berpikirnya itu menyimpang gitu ya. Saya melihat ya cara berpikir seperti ini menyimpang. Sehingga kita susah jadi negara maju. Artinya gini ya, secara logika gini. Kalau kita berpikirnya benar, kalau kita berpikirnya logis, maka kita sudah jadi negara maju. Buktinya kita nggak jadi negara maju kan, berarti ada yang salah dengan pola pikir kita gitu. Orang-orang yang negara maju tuh ya, mereka berpikirnya itu berpikir rasional, berpikir logis gitu ya. Bahkan memilih pemimpin sekalipun seperti itu ya. Kalau pemimpinnya misalnya melakukan tindakan yang salah, misalnya ya, ada kebijakan-kebijakan si gemoy yang sebenarnya itu tidak penting-penting amat gitu ya. Ada yang lebih penting misalnya. Maka biasanya ya ini biasanya guys ya, biasanya warga Konoha itu akan membela-bela si gemoy ini seperti membela nabi gitu ya, seperti membela Tuhan gitu. Karena apa? Karena mereka dididik seperti itu, dari kecil seperti itu, dididik untuk membela sesuatu hal yang halu gitu ya, suatu hal yang eee, irasional, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita memberikan data, fakta ya, bahwa si gemoy ini salah, kebijakannya salah, maka mereka nggak peduli, karena mereka menganggap bahwa si gemoy adalah nabi baru gitu ya, atau mereka menganggap bahwa politik itulah agama baru ya. Dalam hak sepak bola juga seperti itu, ya. Banyak warga Konoha itu menuhankan sepak bola. Ya, Ronaldo lebih hebat daripada Messi. Kemudian pendukung Messi juga seperti itu. Ya, Messi lebih hebat daripada Ronaldo. Jadi ini semacam berhala baru gitu ya. Tanpa kita sadari kita tuh berhala sebenarnya. Dalam beragama kita juga berhala. Nah ini namanya berhala. Kalau kita mengatakan bahwa Iran itu menang, itu namanya berhala. Kita tidak melihat kenyataan. Kita tidak melihat fakta gitu ya. Kita menutup mata ya dengan fakta atau kenyataan. Artinya gini ya, kalau Iran kalah ya kalah aja gitu ya. Jangan oh, terlalu halu gitu ya. Berhalusinasi bahwa Iran itu menang. Ya pada faktanya seperti itu. Saya bicara by data, data yang ilmiah. Ya data dari mana? Data dari Reuters. Reuters mengatakan bahwa yang menang itu adalah Amerika.
walaupun tidak menang telak gitu ya. Tapi kekuatan militer Iran itu sudah berkurang sekitar 80-90%. Ya itu menurut data dari Reuters ya. Saya tidak asal mangap ya. Saya nggak ngarang gitu ya. Kalau mau bantah pakai data. Ya sama seperti kejadian yang baru-baru ini di Iran. Presiden Iran itu nangis karena apa? Karena menangisi Ayatollah Ali Khamenei. Nah, itulah bukti bahwa Iran itu kalah. Presidennya nangis gitu. Itu salah satu indikasi bahwa Iran itu kalah. Ya, kalau Iran menang, nggak mungkin presidennya kalah. Ya, misalnya nih ya, Donald Trump nangis ya karena banyak jenderalnya meninggal. Itu pertanda bahwa Amerika kalah gitu. Ya kemudian Israel juga seperti itu. Kalau misalnya nih ya ada jenderal yang meninggal, ya biasanya akan menangis, tapi kan pada waktunya nggak ada kan. Sementara Iran ada 20 jenderal yang meninggal. Ya, kemudian Ayatollah Ali Khamenei meninggal. Kemudian infrastruktur Iran hancur lebur berantakan. Lalu kita mengatakan, oh Iran itu menang. Kita itu tuh nggak introspeksi diri gitu, karena kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu hal yang berbau halu gitu ya, halusinasi gitu. Ya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keimanan itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak. Faith atau keimanan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keimanan atau faith itu ya suka-suka gue gitu ya. Keimanan itu kan suka-suka gue kan. Kalau misalnya mengatakan ya nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yes saya mengakui itu. Tapi ya kalau kita mengimani bahwa Iran itu menang, ya kan suka-suka gue kan. Itu namanya suka-suka gue. Jadi keimanan itu sangat berbahaya kalau bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau dengan kejujuran gitu ya. Harus sesuai dengan fakta gitu. Itulah asalnya kenapa negara-negara maju itu memisahkan antara agama dengan negara. Kenapa? Karena kalau agama itu digabungkan dengan negara, ya namanya agama itu kan keimanan. Ya kalau gue mengimani bahwa si Gemoy itu adalah presiden terbaik sepanjang masa, dia nggak punya celah, nggak punya kesalahan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya si Gemoy anti kritik gitu. Nggak pernah dikritik, pendukungnya mendukungnya seperti mendukung Tuhan gitu. Jadi itu namanya berhala baru gitu. Sama seperti itu ya. Ya mohon maaf bagi yang video saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Disclaimer on ya. Bro kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Jadi guys, kita itu nggak perlu terlalu mengglorifikasi pemimpin gitu ya, atau terlalu mengglorifikasi jagoan kita gitu. Sama seperti pendukung MU ya. Pendukung MU itu selalu mengatakan bahwa MU itu lebih baik, MU itu luar biasa, MU itu nggak pernah kalah gitu ya. Ketika MU kalah, kita biasanya mengatakan, oh yang salah itu jurinya, wasitnya. Sama seperti Iran. Pendukung Iran juga seperti itu, harus introspeksi diri. Kenapa? Karena ya kita harus introspeksi diri supaya jangan terjadi hal seperti itu di Konoha. Ya, kenapa banyak warga Konoha mendukung Iran ya? Karena mereka itu pengen seperti negara Iran gitu. Padahal Iran tuh hancur berantakan, porak-poranda, ya kan? Tapi tidak pernah introspeksi diri. Warga Konoha nggak pernah introspeksi diri. Apa yang salah gitu ya? Kenapa Iran kalah? Ya karena mereka bodoh. Kenapa Iran kalah? Ya karena mereka nggak introspeksi diri. Kenapa Iran kalah? Ya karena mereka terlalu mengkonsumsi mengkonsumsi teologis gitu ya, bukan mengkonsumsi suatu hal yang ilmiah, rasional, logis dan sebagainya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya oke guys, sekian video ini. Terima kasih Mami. Saya kaum intelektual. Salam Rasion.